Hai, konnichiwa minasan. Nama saya Akbar. Saya berasal dari program studi S1 Sastra Jepang Universitas Jenderal Sudirman. Dan kali ini kita akan belajar bersama tentang penggunaan tata bahasa atau bunpo, nioite, dan niori. Untuk pembahasan yang utama yaitu tentang penggunaan tata bahasa nioite. Nioite ini merupakan bunpo level 3. Dalam N3 ini maksudnya tingkatan dalam JLPT atau Noryoku Shiken. Tingkat dengan N3. Pertama tentang makna dari nioite ini sendiri. Nioite to wa kodo ni kankei suru basho, jikan, chika o tashi shimesu imi de mochiirareru hyougen. 正式であまり具体的でない状況で使用されます。Maknanya ya pola nioite digunakan untuk menunjukkan tempat, waktu, atau hal yang berkaitan dengan suatu tindakan. Pola ini digunakan dalam situasi yang formal dan kurang spesifik. Apa itu maksudnya formal dan kurang spesifik? Nanti kita bahas di contoh rebunya. Untuk penggunaannya sendiri, nyoite ini cukup mudah, hanya meisi dan nyoite. Meisi itu merupakan kata benda. Dan ini merupakan beberapa padanan yang memiliki fungsi yang mirip dengan nyoite. Pertama itu ada de, yang mengindikasikan tempat berlangsungnya tindakan yang ditunjukkan oleh kata kerja. Yang kedua ada niokeru, yang mengindikasikan tempat atau waktu saat melakukan suatu aksi atau kegiatan. Dan yang terakhir itu ada ni, yang mengindikasikan arah pergerakan atau titik akhir pergerakan. Untuk perbedaannya sendiri mungkin yang paling mirip itu adalah dengan niokeru, karena sebenarnya nioite ini merupakan bisa dibilang turunan dari niokeru. Bisa dilihat tadi untuk maknanya juga sama, yaitu mengindikasikan tempat atau waktu saat melakukan suatu aksi atau kegiatan. Perbedaannya kita bisa lihat itu dari apa yang mengikuti di belakangnya. Untuk nioite sendiri itu umumnya diikuti atau dilanjut oleh kata sifat atau kata kerja. Sedangkan niokeru ini umumnya diikuti oleh kata benda. Nioite juga bersifat lebih formal dan jarang digunakan untuk aktivitas personal atau kejadian sehari-hari. Oke, lanjut untuk rebun yang pertama. Nioite. Penggunaan nioite sebagai penunjuk tempat. Untuk contoh kalimatnya, 来月の総会はジャカルタに行われる. Rapat umum bulan depan akan diadakan di Jakarta. Cukup jelas ya penggunaan nyoite-nya. Dan di sini bisa dilihat maksud dari tidak spesifik karena di sini hanya menyebutkan satu tempat itu berupa satu kota di Jakarta. Tidak disebutkan di Jakartanya itu di mananya. Tidak disebutkan lebih mendetail. Selanjutnya itu penggunaan nioite sebagai penunjuk waktu. Toji nioite wa Nihon ne ryoko nado yume no you na koto datta. Saat itu atau saat dahulu jalan-jalan ke Jepang itu rasanya seperti mimpi. Dan masih sama di sini penunjuk waktunya juga di sini tidak terlalu detail, hanya disebutkan saat itu. Tidak disebutkan kapan tentang waktu detailnya seperti 2 tahun atau 5 tahun yang lalu. Dan makanya itu digunakan di situasi yang kurang spesifik atau tidak mendetail. Oke, masuk ke pola kalimat selanjutnya yaitu niori. Untuk niori ini masih sama seperti tadi nioite, yaitu butuh level N3. Baik, untuk maknanya sendiri, niori itu その意味は文によって異なりますが、一般的には理由、方法、実行、実行者、ソース、依存と解釈できます。Makna dari niori ini sebenarnya tergantung pada kalimatnya, tetapi secara umum dapat diartikan sebagai alasan, metode, pelaku, sumber, atau ketergantungan. Untuk penggunaan niori ini masih sama seperti nioite, yaitu ada meisi dan langsung niori. Atau kata benda ya, meisi itu. Dan untuk padanannya itu ada niote. Dan masih seperti tadi, ini niori dan niote ini masih mirip. Itu menyatakan sebab akibat metode atau cara dari suatu kegiatan atau kejadian.
Penggunaannya sebenarnya juga cukup mirip, hanya perbedaannya itu, Niyori itu digunakan dalam situasi yang lebih formal dibandingkan dengan Niyote. Baik, berlanjut ke rebun atau contoh kalimat. Contoh kalimat yang pertama yaitu penggunaan Niyori sebagai indikasi atasan atau sebab. Untuk kalimatnya, Fukyo Niyori Kaisha ga Tosan shita. Perusahaan bangkrut karena resesi. Berlanjut ke rebun yang kedua, penggunaan Niyori sebagai indikasi metode atau cara. Untuk contoh kalimatnya, Hanashiai Niyori Mondai wo kaiketsu suru. Dengan berdiskusi, masalah dapat terselesaikan. Lanjut untuk penggunaan Niyori yang selanjutnya adalah penggunaan Niyori sebagai indikasi pelaku. Untuk contoh kalimatnya yaitu Sekaru no Niyori Dokuritsu Junbi Iinkai ga setsuritsu sareta. Yang artinya panitia persiapan kemerdekaan dibentuk oleh Soekarno. Contoh kalimat selanjutnya masih di tata bahasa Niyori, penggunaan Niyori sebagai indikasi sumber. Untuk contoh kalimatnya, Tenkyo ho Niyori ashita no yotei o kimeru. Artinya, dari perkiraan cuaca, saya menentukan rencana untuk besok. Indikasi sumber di sini maksudnya sebagai sumber informasi, di mana di contoh kalimat ini kita memperoleh informasi tentang cuaca dari perkiraan cuaca. Maka dari itu digunakan Niyori. Lalu yang terakhir itu penggunaan Niyori sebagai indikasi ketergantungan. Maksud ketergantungan sini bisa dilihat di contoh kalimatnya. Kuni Niyori Bunkaya Sukanga Kotonaru. Yang dapat diartikan sebagai budaya dan adat istiadat berbeda-beda tergantung pada negaranya. Hai, minasan, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Saya harap penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.